Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengharapkan agar setiap keluarga bisa mengajak anggota keluarganya, suami, istri, anak, menantu, dan cucu untuk dapat mengikuti ibadah online ini dari awal sampai pada akhirnya. Mari kita bersama-sama akan berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kembali kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami semua. Serta memberkati kami semua dalam ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian, tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa.
Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah namamu. Syukur bagimu. Mari setiap pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setianya di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita, buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik ke hadapan hadirat-Mu sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan membuka bersama di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Tema kita hari ini adalah doa yang dijawab. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan tentunya berharap agar doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar yang pertama definisi doa. Doa adalah duduk omong-omong dengan Allah. Untuk duduk omong-omong dengan Allah perlu waktu. Kita harus meluangkan waktu khusus di hadapan Tuhan. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan yang mengandung permohonan. Artinya kita memohon kepada Tuhan. Nah, ini berbicara mengenai percakapan dua arah. Ada saat di mana kita berbicara, lalu ada saat di mana kita harus mendengarkan Tuhan berbicara. Lalu yang ketiga, doa adalah napas hidup orang percaya. Jika orang tidak berdoa, berarti mati secara rohani. Berarti saudara-saudara setiap hari kita harus berdoa. Jadi saya mengharapkan agar setiap saudara dan saya bukan hanya pada hari Minggu saja kita berdoa. Tetapi setiap hari ketika kita bangun pagi kita mengadakan mesbah keluarga, mesbah doa bersama-sama. Dan malam hari juga sebelum kita tidur kita bisa berdoa bersama-sama. Doa adalah sebuah sikap pengakuan kita atau penundukan diri kita di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang memiliki surga dan bumi ini. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Lalu Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ini. Jadi butuh penundukan diri. Doa itu artinya penundukan diri. Kita harus tunduk pada otoritas Tuhan dan
kita harus menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya doa-doa orang percaya dijawab oleh Tuhan. Kita akan belajar dari wanita yang mengalami pergumulan persoalan. Di mana dikatakan wanita ini dia datang kepada Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Perhatikan kata berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan kata berseru dan berteriak-teriak. Dari dua kata ini, dua kalimat ini, maka poin yang pertama supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, berserulah kepada Tuhan terus menerus dengan tidak henti-hentinya. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa dan berseru kepada Tuhan walaupun kadang-kadang doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak dijawab, tidak segera dikabulkan oleh Tuhan. Ketika wanita ini dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan, maka dikatakan tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Artinya Yesus berdiam diri. Ada saat di mana-mana ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, sepertinya Yesus itu berdiam diri. Tidak ada reaksi, tidak ada respon terhadap doa kita. Bahkan dikatakan murid-murid pun menolak kehadiran wanita ini. Murid-murid tidak mempedulikan wanita ini. Tidak ada rasa empati, tidak ada belas kasihan terhadap wanita ini. Justru mereka meminta supaya Tuhan menyuruh wanita itu pergi. Dengan kata lain wanita ini diabaikan. Tidak ada perhatian. Namun saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wanita ini terus saja berseru dan memohon kepada Tuhan. Dia terus berteriak kepada Tuhan. Meminta pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Yang kedua, memohon dengan iman. Dalam bacaan kita Matius 15 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudara, jawaban Tuhan menyakitkan. Tidak terduga oleh wanita ini. Ada unsur penolakan sama. Seruannya seolah-olah ditolak oleh Tuhan. Wanita ini ditolak karena dia bukan seorang keturunan Israel. Sehingga Yesus menjawab, tapi Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara manusia tidak ada harapan bagi wanita ini untuk permohonannya dikabulkan. Namun wanita ini tidak menyerah. Wanita ini pun tidak marah. Wanita ini dikatakan tidak tersinggung. Ia justru mendekat dan menyembah. Dia menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Wanita ini tetap memiliki iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti mengabulkan permohonannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu
seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kadangkala saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan berbagai situasi yang biasa kita sebut persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, kesesakan, jalan buntu untuk mengembangkan karakter rohani kita, dan kesulitan itu adalah sebuah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kualitas iman saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat wanita ini disamakan dengan anjing. Tetapi wanita ini tidak tersinggung sama sekali. Karena wanita ini menyerah total. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menolong anaknya. Hanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menolong anaknya. Sehingga dia menyerah total. Sepenuhnya dia serahkan pergumulannya, persoalannya, masalahnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan melihat iman wanita itu, Tuhan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, untuk itu doa kita dijawab apabila kita memohonnya dengan iman, memiliki iman yang besar. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 berkata, "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan akan bertindak untuk menolong kita sekalian. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ada satu keluarga, mereka menikah sudah 6 tahun. Tetapi mereka belum dikaruniai anak. Keluarga ini adalah keluarga yang setia melayani Tuhan. Setia beribadah. Bahkan mereka banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Lalu keluarga ini mereka berdoa bersama-sama, dan ketika berjumpa dengan kami, mereka minta dukungan doa. Lalu kami mulai berdoa bersama-sama. Saya mendukung mereka di dalam doa, mereka pun berdoa secara pribadi, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Dan suatu waktu ketika saya berdoa, maka saya mendengar ada suara yang mengatakan, ibu itu hamil. Dan anaknya nanti laki-laki. Beri nama anak itu Sakaria. Saat saya mendengar pesan Tuhan atau suara itu dan selesai berdoa, maka saya ambil telepon, saya telepon kepada keluarga itu. Saya sampaikan kepada bapaknya, saya mengatakan, istrimu hamil dan anak yang dikandung itu laki-laki, dan anak itu lahir beri nama Sakaria. Waktu terus berjalan, 3 bulan kemudian istrinya hamil, dan akhirnya pada bulan yang ke-7 mereka USG, ternyata anak itu laki-laki, dan 9 bulan anak itu dilahirkan. Sekarang anak itu sudah SD kelas 2, dan bulan ini akan naik ke SD kelas 3. Kalau kita memohon, kita berseru, kita meminta dengan iman, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan sulit. Apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kekasih Tuhan hari ini?
Mari berseru-seru kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Lalu yang kedua, memohon, meminta dengan iman. Dan sebagaimana wanita ini, anaknya ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Keluarga yang berdoa minta berkat anak itu diberikan oleh Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saudara dan saya yang berdoa berseru meminta dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti mengabulkan doa kita tepat pada waktunya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berdoa bersama-sama, kembali saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Dengan pujian, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita semua masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara untuk terus mengajar kami umat-Mu, agar kami selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu mohon arahkan mata dan hati-Mu tertuju kepada kami, tertuju kepada umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa umat-Mu. Persoalan, masalah, kesukaran, kesulitan, penderitaan yang mereka hadapi, Tuhan kiranya membantu dan menolong memberikan jawaban kepada mereka semua. Kami berdoa Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, menantu, cucunya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sekolah, kuliah dan anak-anak mereka. Tuhan memberkati pelayanan kami semua. Biarlah seluruh umat-Mu boleh diberkati oleh Tuhan secara jasmani dan rohani. Kami juga berdoa buat semua orang yang mengikuti ibadah ini secara online. Mata Tuhan melihat dan memperhatikan mereka. Tuhan juga tahu pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan bantu mereka. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dengan kuasa bilur-bilur darah Yesus. Hari ini kami juga berdoa
menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tolong pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin, sehingga biarlah setiap keputusan dan kebijakannya mendatangkan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami dan untuk seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Menyerahkan keamanan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Demikian juga untuk Kapolri dan seluruh jajarannya. 34 Kapolda yang ada di Indonesia. Dan setiap Kapolsek kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, menyertai mereka dan menolong mereka, memampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya dan mengamankan negara kami ini, Tuhan. Kami berdoa buat pandemi COVID-19. Tuhan, tolong Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang sanggup dan mampu untuk menghentikan penyebaran COVID ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Dan hari ini kami juga menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di kota-kota, di desa-desa, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, yang sedang melayani. Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, dan biarlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu boleh menjadi berkat. Nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa, kami minta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika saudara merasa diberkati melalui pelayanan ini dan saudara ingin untuk memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer ke rekening gereja dan nomor rekeningnya ada di dalam warta jemaat yang dibagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati keluar masuk kita semua, siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.